kita selalu istiqomah menyimaknya segala apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang berkesempatan hadir di kajian PPKM tentunya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita semua, Ustadz Al-Fasilmi, yang insya Allah akan mengisi kajian pada malam hari ini dengan tema yang akan diangkat ini adalah keluar dari zona nyaman, insya Allah ya. Jadi apa saja nanti yang akan disampaikan buat teman-teman semuanya, ikhwan dan ikhwani, diperhatikan juga adab-adab majelis ilmu ya, dan siapkan juga alat tulisnya ketika Anda ingin menulis. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita simak pada malam hari ini menjadi pahala dan kebaikan untuk kita semua. Kepada Ustadz kami, guru kami, insya Allah tidak berlama-lama ya, karena insya Allah waktu berlalu terus. Tafadhol masyuran Ustadz, dipersilakan untuk mengisi kajian pada malam ini. Mohon tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatul kiram, hafizakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah di Masjid Al-Mukhlisin ini, semoga dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang berkumpul dua kemuliaan, yaitu malam Jumat itu sendiri dengan malam nisfu Sya'ban. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, Asy-Sya'ban syahru ta'ah. Sya'ban itu adalah diantara bulan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita ziyadatu ta'ah, menambah ketaatan demi ketaatan. Kalau Rajab kemarin kita adalah tarkul muharramah, ya, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Sya'ban ini adalah kita menambah ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir pada majelis malam hari ini dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah, sehingga ini kita menginginkan makom, tingkatan yang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana tema pada malam hari ini ya disampaikan oleh panitia, temanya apa? Keluar dari zona nyaman ya. Alhamdulillah ya. Ini satu hal yang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan ulul himmah minal iman. Tingginya cita-cita, tingginya himmah ya, keinginan kita dalam beragama itu minal iman. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim itu ketika dihadapkan pada suatu perkara, dia akan mengambil perkara-perkara yang semakin bisa menaikkan keimanannya, semakin bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ketika kita dapati bahwa iman itu al-yazidu wa yanqus ya. Iman itu naik dan turun. Ya. Ini sempat jadi polemik ya. Di akidah pembahasan semacam itu saja bisa sempat polemik ya. Polemiknya cukup rumit ya. Tapi yang jelas, baik itu mazhab manapun dalam akidah ya, khususnya dalam mazhab sifat, itu memahami bahwa yazidu wa yanqus ya, itu bukan hakikatul iman. Ini menurut mazhab Asy'ari wa Maturidi. Sedangkan menurut mazhab Athari itu kemudian enggak, itu hakikatul iman. Ini nanti ada khilafnya, tapi yang jelas bahwa yang kusnya iman seseorang, ketika turunnya iman seseorang,
Ya, itu memang selama dia menggapai keimanan itu bin nadhari. Wah, ini jadi masuk ke akidah. Ya. Jadi dalam akidah itu kan ada tingkatan ya. Yang mana dikatakan bahwa orang dalam memahami akidah itu ada banyak tingkatan sebenarnya. Tingkatan al-awam, orang yang awam sekali, yaitu imannya muqallid. Iman orang-orang muqallid. Iman orang-orang muqallid itu jumhur ulama mengatakan sah imannya. Ya. Tetapi ma'anisyan. Imannya sah, diakui muslim, sholatnya diterima, ya, syahadatnya dipersaksikan, masih diterima ya keadilannya. Tetapi dia senantiasa berdosa. Ya, imannya muqallid. Dia sah persaksiannya, hukum Islamnya sah, tapi kemudian dia senantiasa berdosa. Kenapa? Karena yang namanya al-iman itu tasdikul jazm, memiliki keyakinan yang sifatnya al-jazm, yang pasti, bukan tasdiku bidhanni. Nggak bisa dikatakan tasdiku bidhanni. Tasdiku bil jazm. Maka para ulama terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan nggak sah imannya, nggak sah imannya. Mungkin jangan terlalu dekat ya. Jadi yang pertama menganggap bahwa para ulama jangan terlalu nggak sah itu iman orang yang nggak yakin. Iman kok nggak yakin itu gimana ya? Nah ini menurut sebagian riwayat dalam mazhab Hanafi itu nggak sah imannya bahkan. Tapi sebagian yang lain menyatakan sah, dan ini jumhur yang mengatakan sah. Ya, Anda bisa baca ini di banyak tempat ya, di Ta'lim Muta'alim, di Kasyifatus Sajjad, ya itu banyak sekali pembahasan semacam ini. Ya, jadi sah imannya tapi ma'anisyan. Kenapa? Karena dia tarkul istidlal, meninggalkan istidlal. Kenapa kok meninggalkan istidlal dalam akidah berdosa? Karena ketika saya tanya, antum yakin Allah nggak? Iya. Yakinnya kenapa? Katanya sih. Kata orang tua saya harus meyakini Allah. Kata tetangga saya, kata saudara saya, kata ustadz saya harus yakin adanya Allah. Orang-orang yang semacam ini, ketika antum akan dapati bagaimana susah dan peliknya kehidupan, apalagi di kehidupan yang sekuler kapitalistik hari ini yang penuh dengan kezoliman, di mana kemaksiatan merajalela, sedangkan ketaatan dibully, ya, ketaatan dihina-hina. Maka antum akan dapati bagaimana orang itu pindah agama itu enak sekali, ya kan? Artis nikah pindah agama, ya. Gara-gara apa? Pindah agama. Gara-gara ini pindah agama. Enak sekali. Bahkan kalau antum mungkin teman-teman perlu sekali-kali mendatangi tempat-tempat yang ini ya, rentan pemurtadan. Itu akan antum kalau bertemu sama mereka itu pasti geleng-geleng. Kenapa? Ada orang yang rela ya meninggalkan Islam hanya gara-gara siap disubsidi setiap bulan ya, yang diawali dengan sebungkus ya, sekardus mie. Jadi iman tergadai hanya dengan sekardus mie instan. Na'udzubillah. Kok bisa semacam itu? Ya karena tadi imannya itu imannya muqallid, taklid. Jadi ketika dikatakan yakin nggak sama Allah? Iya yakin. Tapi katanya sih saya nggak yakin juga. Atau kemudian saya yakin sih Allah itu, tapi saya nggak tahu dalilnya gimana gitu. Kemudian nanti datang orang-orang ya. Atau mungkin kalau zaman dulu itu, kalau di aliran-aliran liberal itu ada namanya FFI. Mungkin ada yang, kalau ada yang cek nanti tahu. FFI ya. Depannya itu fight. Ya, itu orang-orang liberal ya, orang-orang ateis yang benci agama dan benci Tuhan. Mereka banyak sekali membawakan dalil-dalil tentang, bukan dalil ya, dalih lebih tepatnya, data-data yang kemudian dimanipulatif,
Bagi orang awam yang nggak tahu apapun itu, ketika membaca itu pasti akan berpikir, benar juga ya, pasti gitu. Saya aja awal-awal baca itu kelihatannya bener ya. Tapi ketika diteliti, ditahqiq, itu banyak yang ngaco nanti. Banyak yang kemudian jumping conclusion ya istilahnya. Nah, itu bahaya. Ketika orang-orang mencapai keimanannya itu tidak pada tahapan keyakinan yang sempurna, keyakinan yang hakiki. Ya. Karena ketika keimanannya belum sempurna, belum pasti, belum yakin, ya, maka tadi hanya ditawari dengan secuil urusan dunia akan pindah, akan murtad. Naudzubillah. Sedangkan hal ini adalah perkara yang harusnya kita pahami luar biasa. Ya bagaimana bisa? Kita lihat saja. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, ya. Kelihatannya harus di ini. Ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dakwah di Makkah, ya, Al-Mukarramah sepanjang 10 tahun sampai 13 tahun. Ya, kalau 3 tahun awal itu sebenarnya masa kenabian beliau ya. 10 tahun akhir baru masa kerasulan. Itu kan kita akan dapati gara-gara beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keluarga saja bisa saling cekcok kan? Rasul saja sampai diperangi satu kampung kan bahasanya itu, satu kota. Bagaimana bisa sebuah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika dikatakan beliau al-amin, orang yang dipercaya, tapi ketika mengucapkan itu jadi berubah semua, panggilan-panggilan itu sirna semua. Bahasanya apa ya mungkin ya, kalau kita katakan popularitas beliau itu bisa dikatakan langsung runtuh seketika di Mekah. Ketika orang semuanya percaya dengan beliau, gara-gara mengucapkan 2 kalimat itu, semua orang Mekah meninggalkan beliau. Hanya segelintir saja yang mau mengikuti. Menunjukkan apa? Perkara ini, kalimat ini adalah kalimat yang dampaknya itu tidak sepele. Makanya orang Arab aja bahkan rela untuk memerangi Rasulullah. Dan Rasulullah pun rela memegang agamanya, bahkan ikut melawan balik orang-orang yang melawan beliau. Bukan kemudian bahkan sampai ada yang mengatakan Muhammad pemecah belah. Ya kan, hanya gara-gara mengucapkan kalimat ini. Makanya jangan kaget hari ini kalau kita dakwah itu kemudian banyak orang mengatakan ente itu pengen memecah belah orang. Itu banyak terjadi. Dan jangan kaget semacam itu, karena itu sebuah konsekuensi wajar. Rasulullah SAW saja yang punya pamor tinggi sebelumnya di Mekah, hanya 2 kalimat ini itu merubah pamor beliau. Yang awalnya diterima secara yakin oleh orang Mekah langsung berubah drastis hanya gara-gara 2 kalimat ini. Menunjukkan perkara agama ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Tidak seperti orang hari ini ya, agama itu hanya sekedar yang nempel di KTP ya, naudzubillah. Sekedar nempel, yang penting Islam. Ya sah Islamnya seperti apa? Wallahu a'lam, yang penting tertulis Islam. Ya masih mending lah kayak gitu ya. Tapi yang lebih parah ya tadi, akhirnya hanya gara-gara pernikahan, gara-gara harta yang secuil, itu kemudian mereka rela meninggalkan agamanya karena tadi mereka meyakini agamanya bukan bitoriqin nadhari, tapi bitoriqit taklid, tapi dengan jalan taklid, tidak dengan jalan nadhari, istidlal wal bahth. Jadi yuk pahami agama kita secara benar, secara yakin, seyakin-yakinnya ya, apalagi perkara-perkara yang sifatnya usul.
Kalau perkara furu kita berlapang dada dalam masalah furu. Yang satu kunut, yang satu enggak kunut, kan itu labas, ya. Yang satu tahlilan, yang satu enggak, ya enggak apa-apa. Ya. Berlapang dada dalam perkara semacam itu. Ya. Tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya untuk perkara akidah, perkara usul. Makanya para ulama mengatakan enggak ada tolerir berkaitan dengan akidah. Masalah akidah, antum semua para mujtahid. Oh iya, itu kata Imam Al-Ghazali. Ya, kata Imam Al-Ghazali di kitab Iljamul Awam, setiap muslim itu wajib menjadi mujtahid dalam akidah. Wajib. Ya, masih mujtahid di situ bukan berarti antum sampai gelar Al-Imam Syafi'i, bukan maksudnya. Tapi di sini maknanya adalah bahwa untuk perkara akidah antum harus punya pandangan-pandangan yang itu disokong oleh dalil-dalil syar'i, baik itu dalil yang berupa nas Al-Quran, Al-Hadis mutawatir dan semisalnya, ataupun akli, ya, akliyah. Kita harus paham itu, ya, bagaimana menolak orang-orang yang ateis, bagaimana kemudian membantah orang-orang yang agnostik. Kita harus paham betul itu. Saya tuh sampai punya 3 kitab berkaitan dengan mulhidun, ya, orang-orang ateis. Itu gerakannya luar biasa, ya. Dan rata-rata mereka, hujah mereka rata-rata menggunakan sains, pendekatan sains. Jadi jangan sampai antum sibuk juga dengan masalah filsafat akidah, tapi antum nggak ngerti sains. Akhirnya ditembak oleh orang-orang ateis hari ini yang berpegang teguh dengan sains, kelabatan antum nanti. Itu penting, makanya ketika berteologi dengan mereka masalah Tuhan, ya, itu antum juga harus paham basic sains. Itu kunci juga ketika diskusi dengan mereka. Makanya kenapa antum akan lihat perkembangan Islam yang cepat itu adalah di Eropa, ya kan? Kenapa? Karena memang basic kaum muslimin di sana rata-rata adalah kaum terpelajar yang mengenal sains. Jadi ketika diskusi dengan orang-orang ateis itu mereka menang. Argumentasinya kemudian memang bisa membungkam orang-orang ateis dari sisi sainsnya. Karena mereka kan selalu mengatakan mereka open minded kan. Tapi benar open minded. Ya open sampai nggak ada apapun ya. Iya itu. Kan mereka itu yang mereka klaim, ya. Saya itu open minded, gitulah. Ya seperti itu gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang kemudian nggak punya kerangka fikir itu kemudian menembak Islam, membantah Islam dengan sesukanya. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makanya dari sini kita lihat bahwa perkara akidah yang mungkin kita anggapnya, ini kok jadi mustahil berat sekali gitu ya. Enggak. Tadi saya kembalikan bahwa ini untuk perkara-perkara yang sifatnya usul. Untuk masalah furuknya itu terserah antum mau tawakuf atau antum mau melakukan ijtihad di dalamnya. Maksudnya furuk itu apa? Misal tentang ayat-ayat mutasyabihat, ya, itu antum mau pendekatan seperti apa itu dikembalikan ke masing-masing, ya. Dan itu paling banter untuk kalau menyimpang dalam perkara itu ya mubtadi'ah lah, ya. Ahli bid'ah paling mentok-mentoknya. Taib, ya. Nah, jadi untuk perkara-perkara yang usul sekali tentang meyakini Allah itu ada tidak? Wajibul wujud. Ketika wajibul wujud, itu para ulama sepakat bahwa ketika membahas Allah itu wajibul wujud, itu sudah ilmu doruri. Yang namanya ilmu doruri itu ibarat saya katakan peci saya putih. Ada yang khilaf? Ada yang membantah ya? Wah, saya nggak sepakat Ustaz, peci antum nggak putih. Peci antum itu putih ke tulang-tulang. Ada yang bahasa Melayu, ya, itu beda cerita ya. Tapi intinya kan putih. Nah, itu namanya daruri gitu. Orang langsung sepakat dengan sesuatu. Saya katakan ini hitam. Orang langsung sepakat, iya Ustaz itu hitam. Itu namanya daruri. Nggak perlu dalil, nggak perlu istidlal. Ya. Jadi langsung melihat sesuatu, langsung paham itu ada. Begitu juga ketika kita berbicara Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu ada nggak? Orang langsung percaya ada kok pencipta itu.
Jadi kalau berbicara adakah pencipta, itu bahkan seorang ateis sekalipun itu percaya adanya pencipta. Rata-rata sepakat di sana. Tapi nanti yang repot, makanya nanti mereka rata-rata yang ateis masih punya akal itu pasti minimal nggak ateis, agnostik. Karena mereka paham betul gitu, mereka nggak bisa menolak tentang adanya pencipta, nggak bisa menolak mereka. Maka mentak-mentak biasanya apa? Saya percaya adanya pencipta, tapi saya nggak percaya dengan agama. Ujung-ujungnya itu. Nah itu yang kemudian nanti butuh perjuangan agak keras gitu ya, agak susah berkaitan dengan memahamkan mereka bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena nanti yang harus dirumuskan sebelumnya itu adalah membenahi mereka terlebih dahulu berkaitan dengan cara pandang mereka tentang Tuhan. Kenapa? Karena sebagian nanti bagi mereka Tuhan itu sekedar simbolik semata. Ini yang bahaya. Memahami Tuhan itu simbol. Jadi nggak apa-apalah ini dianggap Tuhan. Ya, terserah mereka. Kan ada yang gitu. Kita hormatilah kepercayaan mereka. Hati-hati ucapan semacam itu ya. Kita hormati kepercayaan mereka. Makna dari menghormati kepercayaan adalah ya, yang dibenarkan oleh syariat. Kita katakan ini adalah Tuhan yang salah. Itu harus, itu keyakinan kita. Nggak boleh kemudian kita mengatakan kita hormati kepercayaan mereka dengan mengatakan ya itu kan Tuhan bagi mereka. Seolah-olah kita nggak ada pengingkaran, itu nggak boleh. Karena hadis yang sangat jelas dari Rasulullah SAW, ya, man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadihi, fa illam yastati bilisani, fa illam yastati bil qalbi, wa dzalika araful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Dan Anda tahu kemungkaran terbesar itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemungkaran terbesar. So lihat dosa besar pertama apa? Ya, kalau Anda baca tentang kitab-kitab atau buku-buku dosa-dosa besar yang paling pertama apa? Syirik kan? Syirik itu. Nah emang orang yang kafir nggak syirik? Kan syirik juga gitu. Syirik itu tidak selalu kemudian muslim yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu. Tetapi syirik itu juga berlaku bagi orang-orang yang sebelumnya tidak beriman. Nah ketika antum melihat orang-orang kafir, yang muncul harusnya dari diri antum adalah bagaimana saya bisa mengajak dia kepada Islam. Karena itu kemungkaran terbesar loh. Kemungkaran itu gak hanya orang pacaran, gak hanya orang yang kena riba, enggak. Atau melihat rentenir keliling gitu, enggak. Bukan hanya itu gitu. Ya. Dosa paling besar adalah tadi, yaitu ketika orang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu masuk pada keumuman hadis man ra'a minkum munkaran. Masuk. Ya. Makanya orang itu senantiasa, ya, dakwah itu senantiasa wajib bagi siapapun yang kemudian mengetahui ilmunya, mengetahui kondisinya. Maka di situ kan man ro'a itu bisa dimaknai dua. Ro'a secara makna dzahir, melihat langsung. Atau ro'a makna yang lain, yaitu pengetahuan, makrifat. Jadi man ro'a, barang siapa yang melihat, atau juga bisa dimaknai barang siapa yang mengetahui. Ada orang yang melihat tapi nggak ketahui, nggak kena hitop dia, ya kan? Dia melihat tapi dia nggak tahu, nggak kena hitop. Tapi kalau dia nggak melihat tapi dia tahu, itu kena hitop. Jadi memahami hadis tadi itu para ulama sangat luar biasa membahasnya. Makanya dari sisi ini tidak senantiasa antum harus menyaksikan langsung. Enggak. Memang meskipun antum hanya sekedar dapat kabar fulan murtad misalnya, naudzubillah, itu langsung harus tergerak hati antum. Bagaimana saya untuk kemudian menyadarkan dia. Saya pernah diskusi dengan seorang senior di kampus saya dahulu. Orangnya semangat diskusinya,
Tapi di akhir-akhir tiba-tiba diskusi sesuatu yang bagi saya ini sudah sampai bisa mengeluarkan orang kepada keislaman. Yaitu apa? Ketika dia memahami bahwa ketika itu diskusi tentang ini, ya sama tentang ini, tingkatan keimanan, tingkatan seorang muslim. Saya bilang bahwa manusia kalau jahat bisa lebih jahat daripada setan. Iya kan? Bisa lebih jahat daripada setan. Terus dia nimpalin, oh iya benar. Bahkan kalau manusia baik itu bahkan bisa menjadi Tuhan. Saya kaget itu. Itu diskusi di DKM. Diskusi di masjid, dia mengatakan semacam itu. Oh iya, kalau manusia baik, baiknya bahkan kalau saya pikir bisa ngukuli malaikat gitu ya. Ini malah bisa menjadi Tuhan, saya kaget. Bentar, saya langsung berhenti. Bentar, ulangi lagi. Sampai saya minta ulangi 3 kali dan kalimatnya masih tetap sama. Terus saya tanya, Anda dapat itu dari mana? Ya saya memahami itu sendiri katanya. Lebih horor lagi kan. Ya. Nah inilah makanya kenapa pentingnya ketika kita belajar, ya itu harus ada bimbingan guru. Padahal senior saya ini termasuk orang yang rajin ibadahnya loh. Akhirnya saya ragu sholat kalau misalnya dia jadi imam. Beneran, gara-gara perkataan itu. Karena saya tahu kan. Saya tahu gitu. Yang lain nggak tahu, nggak salah. Ketika makmum kepada dia, nggak berdosa. Tapi saya tahu. Kan, makanya saya senantiasa kalau dia mau jadi imam, saya minta yang lain tuh maju aja. Karena ngeri gitu. Ya. Jadi apa namanya? Tadi dia karena terlalu bisa dibilang terlalu sibuk dengan perdebatan, ya, diskusi yang itu tidak berbuah amal. Rata-rata seperti itu. Suka dengan teori-teori. Yang teori itu kebanyakan dia bahasanya pengen ke jalan spiritual yang tinggi. Yang kemudian mungkin di beberapa masyarakat pahamnya dengan thariqat. Dan perlu difahami, thariqat itu ada yang benar, ya. Tapi juga nggak sedikit yang sesat. Keluarga besar saya itu adalah thariqat Naqsabandiyah, sebagian Qadiriyah. Bahkan yang saya kemudian thariqat Naqsabandiyah saja. Kalau anda dengar thariqat Naqsabandiyah biasanya apa di TV? Yang lebarannya lebih dulu atau lebih lama? Ya, itu yang menyimpang itu. Banyak sekali jalurnya itu sebenarnya. Satu thariqat saja, Naqsabandiyah saja. Itu ada Naqsabandiyah Al-Khalidiyah, ada Naqsabandiyah Al-Azhariyah, ada Naqsabandiyah apalagi saya beberapa itu yang di Amerika. Ya. Banyak sekali itu. Thariqat satu saja. Belum yang Qadiriyah. Belum yang Naqsabandi wal Qadari. Belum yang kemudian Syadili, ya. Itu banyak sekali. Nah itu nggak semuanya lurus, ya. Bahkan waktu saya pernah satu ketika, ini cerita ya, ini banyak cerita biar anda bisa ngambil hikmah. Saya waktu ke Cianjur, ya ke Cianjur. Saya ke Cianjur waktu itu tugas kuliah. Terus saya dapati waktu itu ada di masyarakat sana pemuka agamanya itu kemudian ternyata pengikut dan pengamal bahkan mursyid thariqah Naqsabandiyah. Wah waktu itu saya bahagia kan, wah ini ketemu ini. Menjalin nasab ilmu, ya seenggaknya nasab dari keluarga saya pengen bertemu gitu, ngobrol, diskusi, ya sampai pada suatu saat saya mau dibaiat, ya dalam thariqat itu ada istilahnya baiat, ya untuk kemudian istilahnya itu dalam rangka untuk mentaati mursyidnya secara totalitas. Nah ketika mau dibaiat sudah janjian kapan, ya ini baiatnya bukan baiat khalifah ya, baiat thariqat. Itu pernah saya dapati ternyata sebelum beberapa hari lah
Saya masih ingat kalau nggak salah tuh 3 hari sebelum waktu untuk bayat itu. Tiba-tiba saya dapat firasat banyak sekali yang itu menunjukkan bahwa ini nggak benar tarekat ini. Saya kalau ngobrol kalau ngobrol nggak ada yang salah, diskusi ngobrol, wah ini mah benar ini, nggak menyimpang ini awalnya gitu. Meskipun saya masih ada iskal dengan bagaimana cara zikir, ya, yang kemudian diamalkan itu, saya masih iskal. Terus 3 hari sebelum itu saya dapat yang pertama. Saya coba cocokkan antara sanad kakek saya dari Thariqah Naqsabandiyah, itu dari Mbah siapa namanya, Mbah Sahli Komarul Hadi Kudus, sampai kemudian ke guru beliau yaitu Mbah Arwani Amin. Mbah Arwani Amin Kudus, kalau antum cari qiraah sab'ah di Indonesia itu rata-rata merujuk sanad qiraah sab'ah itu ke Kudus. Mbah Arwani Amin rata-rata ke pondok apa namanya, Yanbu, ya, Yanbu'ul Quran. Itu nasab sanad kakek saya secara Thariqah Naqsabandiyah. Kakek saya ke Mbah Arwani Amin Kudus, ya, kemudian nanti ke guru-gurunya, saya lupa lagi waktu itu. Saya coba kan, saya telusur sanadnya. Kemudian saya telusur lagi sanad yang mau, kemudian saya tanya mursyid amnya siapa Thariqah ini. Saya cari kan, ya ada Google kan. Saya cari, gitu. Saya bandingkan dengan sanad dari kakek saya, nggak nyambung, pisah. Kemudian saya telusur lagi, kok ini nggak nyambung ya? Saya mulai was-was kan, kok nggak nyambung? Terus cek lagi, tiba-tiba ada komentar yang miring, yang kemudian beberapa ulama apa namanya mencela Thariqah Naqsabandiyah yang jalur yang ini. Ya, jalur yang saya temukan di Cian. Saya was-was waktu itu, kok gini? Masih nggak yakin, tapi mungkin ini apa isu orang-orang yang nggak suka aja. Pikir saya kan gitu ya, biasa. Kayak bisa dikonfirmasi kan di internet kan gitu. Tiba-tiba malamnya saya itu mimpi ketemu almarhum kakek saya, almarhum bapak waktu itu. Bilang, nggak usah neko-neko. Mimpi saya ditegur cuma itu aja kalimat, nggak usah neko-neko. Bangun saya. Setelah itu tidur lagi, mimpi lagi, dikejar-kejar setan. Sampai waktu itu saya berantem sama setan sampai nekik itu, bangun-bangun itu nekik, saya nekik itu apa? Kayak meja gitu. Pinggiran meja saya cengkramin lah. Meja. Dari situ akhirnya saya mikir lagi, wah ini kok nggak bener ya? Kok malah firasatnya tambah aneh. Akhirnya udah saya coba lagi, cek lagi, semakin saya tanya kitab rujukannya apa, nggak ada. Wah itu hidayah. Maka akhirnya saya tahu, udahlah saya nggak usah, baik, saya minta mundur. Mohon maaf, ajengan saya nggak jadi. Kenapa gini? Mohon maaf aja, nggak dapat izin. Izin siapa ya? Nggak ada, bukan? Ya. Jadi seperti itu. Ternyata ketika setelah itu saya baru tahu zikirnya itu aneh-aneh, gitu ya. Ada yang nggak sesuai dengan syariat segala macamnya. Sekelas almarhum kakek saya saja itu kemudian ngasih saya wirid itu cuma sedikit, cuma 2 paling. Dan itu ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak pernah ada yang di luar itu. Jadi bagi saya tarekat kok tapi zikirnya aneh-aneh. Bahkan amalnya apa? Pakai tasbih gitu ya, zikirnya mereka pakai tasbih diputar. Zikirnya gimana coba? Tasbih ya gede. Sampai saya itu pernah datang di luar masjidnya, itu di dalam masjid itu dengar suara tasbih muter. Anda bayangkan itu suara tasbihnya kayak apa cepatnya coba? Sak gitu. Ya, Anda bayangkan loh. Saya itu sampai bergala, saya di luar itu, dan itu maksudnya karena waktu kalau zikir semacam itu lampu harus mati semua, nggak ada cahaya, dimatiin semua lampunya. Pokoknya sudah aneh-aneh gitu. Ya kalau pengen khusyuk nggak apa-apa gitu ya, tetapi ya tadi jadi macam-macam lah, aneh-aneh jadinya gitu ya. Saya ngeliatnya, ya Allah, kayak gini lah, ya udahlah terserah lah. Tapi kayak gitu, padahal yang saya pahami Thariqah Naqsabandiyah filosofinya itu adalah zikir yang mengukir hati. Naqsabandi itu maknanya mengukir.
Yang diukir apa? Hati. Makanya beda dengan qadiriyah. Kalau qadiriyah itu zikirnya jahar. La ilaha illallah. Itu qadiriyah. Kalau Naksabandiyah sir. Zikir aja nggak kelihatan, jalan aja kalau ada zikir. Itu kalau Naksabandiyah. Nggak kelihatan, zikirnya sir. Karena yang diukir hatinya. Cuman berat, kadang lalai. Ya lagi ngobrol gini kadang gak sadar kan zikir apa enggak. Oh iya, lupa zikirnya. Ya, naik motor gitu udah sepanang ya kadang lupa. Oh iya, lupa zikirnya. Jadi kembali ya bahwa maka hati-hatilah antum ketika antum pengen belajar, carilah guru. Yang pertama itu ya. Kalau nggak ada guru kayak teman saya, ya senior saya, bisa menganggap diri manusia bisa jadi Tuhan. Ya naudzubillah. Yang kedua, kalaupun antum dapat guru, teliti lagi. Coba teliti lagi, betul enggak? Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, ya Allah, betul enggak saya berguru kepada beliau? Berkah enggak nanti saya? Makanya di ta'lim ta'alim itu sebelum antum mantapkan diri belajar kepada seseorang, itu teliti dulu sepanjang misalnya 2 bulan ya kalau di ta'lim ta'alim. Selama 2 bulan itu antum lihat bagaimana penyampaiannya, bagaimana hati antum ketika mendengar kajiannya, ya. Terus antum menilainya bagaimana gitu. Hati antum semakin yakin atau semakin ragu. Jadi kadang istikharah itu kan jawabannya tidak harus selalu terpampar. Ya. Jawabannya langsung A, B enggak. Tapi ini zon hati kita. Hati kita semakin mantap berarti itulah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kayak gitu. Ya ini sama kayak antum nanti istikharah cari jodoh ya yang masih belum menikah. Ya, tidak harus terpampang wajahnya, enggak. Ya. Enggak harus semacam itu. Tapi apa? Mantap hatinya semakin mantap gitu. Kayak saya waktu itu nikah itu juga gitu. Ya, kenalan cuma sebulan, setelah itu 1,5 bulan setelah itu nikah. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah kalau memang dia jodohku, permudah. Ya udah, mudah aja semua. Jalan aja 1,5 bulan itu. Jadi waktu udah nikah pun kadang istri saya bilang, bangun-bangun, lo siapa? Aja asing gitu. Yang selama ini nggak ada, tiba-tiba ada di sebelahnya gitu. Itu. Sampai istri saya itu kalau tidur itu awal-awal itu masih pakai pakaian lengkap. Saya bilang ini kita udah suami istri. Itu kayak gitu. Namanya orang masih ya itulah takdir Allah ya. Makanya kadang jawaban dari perkara-perkara yang sifatnya tadi kita masih ragu. Ya, istikharah itu jawabannya terkadang keyakinan hati kita. Seperti itu. Ya. Maka ya, ketika kita pada tahapan sudah memiliki guru, maka ini nanti akan bertambah lagi kewajiban kita. Selesai kemudian kita punya guru, selesai kita dalam belajar, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Menyebarkan ilmu. Ini tahapan, kan gitu ya, tahapan. Ketika kita menyebarkan ilmu, ya. Tapi sebelum menyebarkan ilmu, yang dilakukan apa? Mengamalkannya. Maka inilah yang kemudian menjadi keresahan dari muridnya Imam Al-Ghazali, ya. Yang akhirnya sang murid ini menulis surat kepada gurunya, ya. Yang surat ini kemudian dijawab oleh Imam Al-Ghazali, yang akhirnya hari ini dibukukan menjadi kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad itu adalah jawaban Imam Al-Ghazali terhadap murid seniornya yang galau setelah selesai belajar dengan banyak ilmu yang dia miliki, dia bingung, hatinya gelisah. Nah, dalam Ayyuhal Walad itu banyak sekali motivasi dari Imam Al-Ghazali tentang pentingnya setelah punya ilmu itu adalah mengamalkannya. Maka ini juga menjadi tanbih di kitab Tazkiratus Sami, itu sampai dikatakan bahwa keutamaan ahlul ilmi, ya, yang kemudian disebutkan di dalam kitabnya itu semua hanya ditujukan kepada para ulama yang amilun, yang mengamalkan ilmunya, para alim yang mengamalkan ilmunya. Maka setelah kita selesai belajar, tahapan selanjutnya adalah kita mengamalkannya.
Sampai kemudian ada yang mengatakan, Imam Ahmad ya, itu mengatakan kalau antum punya 200 hadis, minimal 40 hadis itu sudah antum amalkan. Ya. 20%. Ya. Minimalnya 20% itu antum amalkan. Karena memang ada beberapa ilmu yang sebenarnya sekedar teori nanti, ya. Dalam artian teori di sini adalah ya kayak usul fikih, itu kan teori. Ya. Nah, setelah kemudian kita sudah mengamalkan ilmu kita kan mantap itu hati kita. Kita punya ilmunya, kita mengamalkannya, baru kemudian kita dakwahkan. Kita sebarkan. Maka kalau Anda sudah menyebarkan ilmu, maka disinilah dimana ya kemuliaan Islam ini akan muncul. Islam itu nggak mulia sekedar antum suka baca kitab, enggak. Karena sekedar baca kitab itu manfaat untuk diri sendiri. Ya kalau nggak disebarkan nggak paham untuk yang lain, nggak akan tahu yang lain. Maka amalkan. Setelah amalkan sebarkan. Makanya syariat-syariat Allah yang diantara syiar ini biasa menjadi tombak yang paling penting dalam ajaran Islam. Nah, kenapa ketika dikatakan al-jihad itu adalah puncaknya syariat? Kenapa kemudian jihad dikatakan puncaknya syariat? Karena jihad adalah wasilah untuk tersebarnya Islam. Karena jihad itu kunci tersebarnya Islam. Kalau nggak ada jihad, Islam nggak akan tersebar. Ya, karena bisa kita katakan negeri-negeri Muslim hari ini 90% itu hasil jihad. Terus ada yang bilang Indonesia enggak. Kata siapa? Ya. Jadi kalau kita lihat Islam sendiri datang ke Indonesia itu juga sebagian atas dasar jihad. Cuma nanti kita lihat memang jihad itu tidak senantiasa harus langsung ofensif dan pembantaian, tidak. Ya. Tetapi yang jelas bahwa dalam jihad itu ada syariat-syariat agung yang kemudian hari ini orang sudah lupakan, apalagi kemudian dikriminalkan. Ya, para ulama sekarang takut bahas jihad. Saya bahkan punya guru juga ketika bahas kisos. Teorinya begini, tapi nggak bisa kita terapkan. Terus saya tanya, Ustaz, terapkannya gimana? Ya nggak tahu. Banyak yang kayak gitu, para ulama-ulama yang kemudian tidak bisa atau bingung dengan kondisi keumatan. Ya, semoga ini nggak berubah lagi. Jadi kembali ya, bahwa tapi kok sampai jauh-jauh semacam itu? Ya, padahal dalam hadis Nabi SAW ya, yang ada dalam hadis Arba'in yang nomor 42 itu ya, Anda bisa cek yang punya kitabnya, yang punya hafalannya juga bagus ya. Bahwa diriwayatkan dari sahabat An Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maknanya apa? Imanan kamilan. Ini apa? Penafsiran atau syarah dari para jumhur ulama itu adalah imanan kamilan. Hatta ya, sampai kemudian yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, hingga hawa nafsunya itu mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu min syariati, dari syariatnya Allah, dari syariatnya Rasulullah SAW. Dan ini sesuai ya, sesuai dengan surah An-Nisa juga. Kalau hadis ini kan sebenarnya statusnya masih diperselisihkan ya. Kalau kata Imam Nawawi bi isnadin sahih,
sanadnya sahih. Tapi ulama hadis yang lain mengatakan dhaif. Ya, jadi khilaf secara secara sanadnya. Tetapi ulama sepakat matan hadis ini sahih. Sanad boleh bermasalah, tapi matannya sahih. Ini banyak hadis-hadis yang kayak ini. Sanadnya dhaif, matannya sahih. Makanya para ulama, sebagaimana dalam kitab Tadribur Rawi, Imam As-Suyuti mengatakan, yang baik ketika seseorang menghukumi hadis adalah wasanaduhu, harus dikasih takkid sanadnya, bukan wal hadisu, bukan. Karena kalau wal hadisu itu, kalau kata Profesor Syarif Hatim Al-Auni, itu adalah dia sudah punya ilmu yakin atas hadis tersebut, berarti dhaif, sudah yakin itu. Tapi kalau baru tahu satu jalur, itu bagusnya adalah bisanadin, biisnadin, ya, semisalnya itu. Nah, ya, Imam Nawawi mengatakan sanadnya sahih, matanya jelas sahih karena sepakat di kesahihannya. Ya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Ya. Bahwa dalam surah An-Nisa ini menarik. Huruf qasam diikuti oleh huruf nafi. Ya. Pertama fala wa rabbika, waw di situ adalah waw qasam. Wa rabbika, waw qasam. Kemudian ada la yu'minuna. La yu'minuna itu adalah jawabul qasam. Kok ada qasam perlu jawaban? Karena qasamnya menafikan. Allah bersumpah dengan menafikan kondisi seseorang. Maka diberikan jawaban selanjutnya dengan mengatakan la yu'minuna, mereka tidak beriman. Jadi kalau kita maknai secara umum, ya, secara bebas, fala wa rabbika, demi Tuhanmu, sungguh mereka itu tidak beriman. Ya. Hatta sampai apa? Yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka, ya Muhammad, itu menjadikan engkau hakim, pemutus perkara. Biar bangun. Fima syajara, kepada apa-apa yang mereka perselisihkan bainahum, di antara mereka. Ya. Karena kita hidup itu selalu ada masalah. Ya, krisis never ending. Oh iya loh, kita hidup itu nggak pernah selesai krisis itu. Ya, yang dulu, yang masih SMA ada nggak? Ya, yang masih SMA dulu mungkin kita bayangkan ya, dulu bagaimana pusingnya, stresnya, mikir UN. Bingung, gelisah, ini lulus enggak kan? Krisis kan? Krisis. Setelah kemudian selesai UN, wah keluar, lulus, dinyatakan selesai nggak krisisnya? Belum, lanjut kan? Cari kuliah. Daftar lagi, ini kuliah mana yang mau terima saya ya? Kuliah sana, daftar sini, daftar situ ya. Sama, deg-degan lagi, krisis lagi kan gitu ya. Galau lagi, diterima nggak di kampus ini? Wah ditolak di kampus ini. Terima nggak kampus ini? Tolak lagi. Sampai berharap-harap cemas kan gitu. Ketika misalnya diterima di salah satu kampus, alhamdulillah diterima. Selesai nggak krisisnya? Belum, lanjut lagi, ada krisis lagi. Antum sebagian besar perantau ini. Siapa yang perantau di sini? Hampir semua laki-lakinya perantau ya. Ya, saya juga perantau. Nah sama, ketika datang, itu dosen saya langsung udah menakut-nakuti. Mahasiswa baru itu rata-rata punya burnout, punya stres yang jauh dari kampung halaman. Saya bingung lagi, wah gimana itu? Nah ternyata alhamdulillah gitu, beberapa ada yang sampai menghilangkan stres itu dengan akhirnya tadi pergaulan bebas apa. Makanya memang mahasiswa baru itu masih rentan rata-rata. Ya mungkin antum bisa buat program untuk penanganan mahasiswa baru ya. Ya itu kayak gitu. Krisis gak selesai, lanjut lagi nanti pas akhir mau selesai
kuliah, skripsi, krisis lagi kan gitu aja terus. Selesai krisis kampus, nyari lagi kerjaan, krisis lagi kan, nggak dapat kerjaan atau kerjaan nggak sesuai ya, gitu aja terus kan. Setelah itu nggak selesai lagi antum pengen nikah, krisis lagi kan, cari pasangan istri. Kalau yang laki-laki yang istri ya cari yang suami. Jadi menunjukkan apa? Bahwa kita hidup itu nggak pernah selesai dari krisis. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu jangan dihindarkan dari masalah, tetapi dikuatkan dalam menghadapi masalah. Karena masalah itu nggak pernah selesai. Ya, masalah itu nggak pernah selesai. Satu masalah pasti datang dengan masalah yang lain. Makanya ketika antum ya mendapati suatu masalah dan antum tidak ingin kembali kepada agama, ini musibah terbesar antum. Antum dapat musibah, dapat masalah, tapi antum nggak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kerugian terbesar antum. Makanya dulu saya pernah cerita ke antum mungkin. Kalau ke umum belum saya pernah sampaikan. Dulu itu waktu saya lahiran putra pertama saya, ya, waktu istri saya melahirkan putra pertama, itu kami ditimpa musibah di mana putra kami itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit komplikasi yang akhirnya lahir belum waktunya, prematur. Yang karena prematur itu harus dirawat di namanya NICU ya, NICU. Nah, karena waktu itu kami dan istri punya pandangan tentang haramnya BPJS, kami nggak ngambil BPJS itu. Padahal dokter di awal sudah bilang, Bu, Pak, siap-siap BPJS ya Pak ya, karena ini biayanya besar sekali. Saya waktu itu lillah, saya yakin sama Allah. Pas benar-benar kejadian itu, saya itu hampir goyang. Saya dan istri itu sempat goyang. Sampai tanya ke istri, gimana BPJS? Ya bayangkan, sehari di ruangan NICU itu biayanya 5 juta sampai 8 juta satu hari. Ya, itu belum obat, belum rawat inap istri saya, itu baru untuk bayinya saja 5 sampai 8 juta sehari. Dan alhamdulillah putra saya dirawat 23 hari. Bayangkan, tinggal dikali aja 23 kali 5 lah. Hitung itu berapa itu? Ya, hampir 150 jutaan lah ya. Itu ya, berpikir saya kan gitu, ya Allah, ini BPJS sama ya. Karena kayak gitu dihadapkan, dan kami ya waktu itu pasangan suami istri yang baru menikah, yang tabungan habis total, sampai nggak ada apapun. Saya waktu itu saya bingung mau jual apa, beneran. Sampai ya Allah, ini kok kayak gini. Tapi disitulah kemudian saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena saya masih yakin dengan Allah. Saya masih percaya dengan Allah. Karena saya dapati nggak sengaja di berita-berita itu banyak menyampaikan bagaimana seorang suami itu pergi meninggalkan istrinya ketika ketahuan anaknya dirawat di NICU dan nggak sanggup melihat biayanya. Sang suaminya pergi, kabur. Ada juga itu berita itu terus saya dapatkan di HP saya. Setiap saya ngecek itu kok ada berita kayak gitu aja beritanya itu. Di situ tuh sebenarnya akhirnya saya dapat, ya Allah, ini isyarat yang Engkau kirimkah? Yang kemudian untuk ini loh, contoh-contoh yang buruk yang jangan sampai saya lakukan. Masih mending suami, ini ada bahkan ibunya yang kabur dari rumah sakit. Akhirnya bapaknya yang ngurus anaknya untuk membiayai di NICU itu. Drama tangis-tangisan di NICU itu udah sering. Ya, yang ngerayek ke rumah sakit, ini gimana biayanya? Susternya bingung, susternya nggak punya modal. Itu udah sering itu saya temukan. Ya. Jadi kembali itu ya, bahwa
Maka masalah semacam itu ya, yang paling penting adalah bagaimana kita itu senantiasa untuk bisa menghadapi masalah, dan masalah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ya. Karena ketika antum putus asa, itulah dimana keimanan antum berhenti di situ. Saya sampai ada teman saya tanya, kamu kenapa kok tenang aja? Nah, gimana saya nggak tenang katanya? Itu banyak loh, iya banyak, tahu. Waktu itu saya nggak ada uang gitu. Waktu itu jujur, waktu masuk rumah sakit saja saya cuma punya uang 5 juta. Bayangkan, punya uang 5 juta itu harus biayai bagaimana sehari 5 sampai 8 juta. Padahal waktu masuk rumah sakit cuma punya uang 5 juta. Itu aja ketika mau untuk masukkan istri ke ruang rawat inap aja, uang saya kurang. Bayangkan itu benar-benar ya Allah, luar biasa sekali. Tapi saya di situ paham betul bahwa ini ujian dari Allah. Dan itu nggak tahu gimana caranya, jalan itu ada aja, ada yang ngasih kah, ada yang beli kitab dagangan saya sampai diborong banyak pokoknya waktu itu. Saya nggak kebayang kok bisa, kok bisa gitu. Itu beneran itu. Kondisi rumah itu berantakan nggak jelas ya, karena tadi nggak keurus ya. Tapi semua itu lancar, jalan semua. Sampai saya bisa ngelunasi biaya rumah sakit sampai 150 jutaan itu. Yang awalnya masuk rumah sakit dengan cuma uang 5 juta. Gimana? Ketika teman saya tanya, rahasianya apa? Kok bisa tenang? Katanya. Saya nggak punya rahasia. Ya kenapa? Ya bukan rahasia. Allah itu rahasia bukan? Bukan, ya udah. Allah itu bukan rahasia. Ya terus kenapa? Harus kemudian antum tanya rahasia saya apa? Ya rahasia saya nggak ada lagi yang bukan zat yang bukan rahasia. Ya saya berpegang kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia yang punya janji, Dia punya kekuatan, Dia yang punya kuasa. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Karena Allah lah yang Maha Kuasa, maka saya sudah serahkan. Udah. Ketika ditanya ikhtiar loh, saya udah ikhtiar. Kurang ikhtiar apa? Saya bolak-balik dari rumah sakit jualan baik lagi pasar. Sampai kemudian ada yang datang, Ustaz, saya mau ngaji sama antum. Ya udah, saya nggak bawa kitab, antum datang aja ke rumah sakit. Ngaji ke rumah sakit. Ada ya? Ngaji fikih gitu. Antum baca kitabnya, saya jelasin. Ya, dia baca, saya jelasin. Saya baca, jelasin. Saya mau orang ngeliatin ini ngapain orang. Karena gitu, udah pokoknya saya lancar aja. Pokoknya ada amanah apa, saya waktu itu kemudian nggak sengaja baca kitab. Dan kitab itu mengingatkan kembali. Ketika ada masalah, lihat lagi amalanmu, sudah benar tidak? Ada yang salah tidak? Itu langsung saya cross check itu, akad-akad saya. Wah, ini saya ada akad kerjasama yang nggak sah, batil ya. Langsung saya WA, Ustaz, punten, kita perlu akad ulang. Loh kenapa? Begini-begini. Oh iya benar antum kata gitu. Yuk kita akad ulang. Sampai kayak gitu. Sampai kemudian waktu itu, wah pokoknya lika-likunya luar biasa. Tapi yang jelas kita perlu muhasabah dalam perkara-perkara semacam itu. Jangan kemudian kita yakin, yang penting yakin, tapi kemudian perkara yang lain antum biarkan. Enggak, salah. Antum yakin, tapi sababiyah itu perlu dilakukan. Setelah sababiyah sudah antum lakukan, ya sudah, serahkan ke Allah. Ya saya bilang, saya udah ikhtiar semua. Akad-akad saya yang bermasalah saya udah perbaiki. Ya, ikhtiar cari usaha juga udah. Kemudian cari dokter terbaik juga udah. Terus apa lagi? Ya udah saya serahkan ke Allah. Dan Allah juga berikan akhirnya, berikan itu semua dengan dibayar tunai. Ya, yang itu kemudian akhirnya, alhamdulillah, putra saya bisa keluar dari rumah sakit sehat, meskipun cuma bersama saya 5 bulan. Setelah itu kemudian diminta lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istri saya sempat shock, lama. Saya bilang ngapain khawatir kayak gitu? Istri saya itu sempat marahnya kenapa? Orang lain itu makannya sembarangan, hidupnya gak sehat. Kata istri saya, istri saya orang kesehatan, makannya sudah pilih-pilihan yang bagus, jaga kesehatannya benar-benar, makanan juga suka herbal, tapi kok masih kena. Saya bilang itulah dimana Allah kadang menegur kita. Karena kadang kita sombong punya
ilmu. Kita sombong dengan ikhtiar kita. Itu kadang kesombongan. Makanya Allah tegur tuh. Ya. Makanya hati-hati. Kadang kita itu nggak selamat itu bukan karena kita nggak punya ilmu, tapi kadang kita punya ilmu, tapi dengan ilmu kita sombong. Maka tahapan setan itu luar biasa. Makanya ada seorang kiai di daerah saya mengatakan begini, setan itu punya penggodaan kepada manusia itu bertingkat-tingkat. Kepada orang awam dihentikan untuk menjalankan syariat, itu untuk orang awam. Bagaimana biar berhenti sholat, ya kan? Malas sholat, malas puasa, itu orang awam. Orang-orang yang punya ilmu, enggak. Setelah orang awam naik kepada orang yang rajin ibadah, atau biasa disebut sebagai abidun, ya, ahli ibadah. Tapi abidun ini adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Wah, ini apa? Setiap diberitahu amalan ini dilakuin, amalan ini dilakuin, amalan ini. Pokoknya amalan apa aja dilakuin. Makanya saya termasuk yang tidak suka ada orang di majelis umum kemudian minta, Ustaz, saya minta ijazah doa, Ustaz, saya minta ijazah zikir, Ustaz, nah, pokoknya ijazah yang semacam itu. Kenapa? Karena itu bukan tempatnya. Gitu. Kecuali yang ngasih si pemateri gitu ya, yang nggak masalah. Sehingga apa? Abidun ini disesatkannya apa? Dengan banyak ibadah, tapi ibadahnya tidak ada dasar. Sehingga apa? Sehingga jerih payahnya dalam melakukan ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah capek-capek sholat, dia sudah capek-capek puasa, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya itu gak terkesan kalau ada orang bilang kepada saya, itu loh dia rajin puasa. Saya gak terkesan. Saya tanya dulu, memang sering puasa apa? Kalau sampai ada puasa yang tidak ada dasarnya, saya gak terkesan. Saya langsung bilang, itu pasti itu ya, sakti ya. Kalau kata orang Jawa, suani mandi. Paham gak? Yang orang Jawa, suani mandi. Paham gak suani mandi? Ya, kalau dia doa itu terkabul, kalau dia ngucap itu terkabul. Saya nggak kaget, orang-orang yang puasa-puasa yang nggak ada syariatnya itu, nggak ada dasarnya itu rata-rata ngomongnya itu terkabul. Karena memang itu diantara talbis iblis, itu diantara tipu daya iblis sebenarnya untuk menaikkan citra orang-orang yang tadi, sehingga orang-orang awam melihat, lu kan sakti, lu kan, saya juga pengen lah kayak gitu. Gimana caranya kayak gitu? Itu vali-vali setan. Ya, talbis iblis, hati-hati. Maka jangan terpukau dengan ahli ibadah. Makanya saya tanya, ini alim, ini solehnya luar biasa, sering puasa apa? Saya tanya dulu itu pasti, puasa apa gitu. Karena kalau di keluarga saya juga termasuk senang kayak gitu tuh, tapi saya enggak. Ya, jadi dilihat abid. Setelah abid, setan itu menggoda orang-orang yang alim. Anda tahu sendiri, alim itu fauqal abid itu sampai 70 derajat. Orang alim itu di atasnya orang-orang alibad itu 70 derajat. Yang setiap satu derajatnya itu dikali 100. Ya, berapa ya? Nah, itu kata kiai saya itu adalah orang-orang alim ditipunya adalah dengan apa? Dia merasa sudah beriman, dia merasa sudah bertakwa, dia merasa sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua itu dia sombong. Hati-hati. Jadi al-kibr itu diantara penyakit-penyakit orang yang punya ilmu. Makanya guru saya itu, saya teringat ada salah seorang, bukan guru bahkan, senior. Saya tanya, dia tuh suka ke saya tuh bilang gini, Mi, coba sampai ini materi tentang ini lagi. Lah kan kemarin udah mas, saya pengen dengar lagi. Ya emang kenapa? Ya barangkali beda.
di situ dia sedang ingin mengolah hatinya biar tidak sombong. Pernah nggak antum ketika mendapatkan materi yang serupa antum merasa ini kan udah, hati-hati loh, ini kan udah tahu. Hati-hati, itu al-kibr, sombong. Ya, di kitab Ta'limut Ta'alim kok ada seorang pelajar nggak tahan mengulang 100 kali pelajaran, itu bukan talib. Ya, mengulang 100 kali sebagaimana dia pertama kali mendengar ilmu. Makanya kenapa para ulama itu nggak bosan-bosan, ya. Makanya kurikulum pesantren kalau benar itu harusnya membuat orang nggak sombong, ya. Kenapa? Pertama belajar safinah, ya, wudu, sholat, ya, rukun Islam. Kemudian nanti masuk Fathul Qorib belajar lagi taharah lagi, wudu lagi, sholat lagi, ulang lagi kan. Nanti naik lagi tingkat Fathul Mu'in, belajar lagi, diulang lagi, sholat lagi. Harusnya kan nggak sombong, ya kan? Karena bertambah ilmunya, tetapi ilmu ini senantiasa diulang-ulang kembali. Mungkin bagi orang ngapain sih belajarnya diulang lagi. Ya jangan kan antum, saya aja sekarang juga kadang suruh ngisi fikih, tapi juga saya masih belajar fikih. Karena memang seperti itu gitu. Kalau enggak nanti kita merasa sombong sesumbar. Ini saya udah tahu nih, ini seperti ini. Sampai kemudian saya itu baru kemarin itu tahu khilaf tentang R2 kulah itu berapa liter. Saya kira udah qat'i permasalahan itu. Ya, ternyata khilafnya detail sekali, panjang sekali. Ketika saya belajar baru tahu lagi kan gitu. Padahal saya udah belajar dari kapan itu. Ya, tapi khilaf tentang 2 kulah itu berapa liter. Ya. Itu kemudian saya baru tahu dasarnya itu ya baru-baru ini. Coba Anda bayangkan. Padahal saya udah belajar juga lama, ada banyak kitab. Tapi saya 2 kulah pokoknya gini selesai. Oh dulu gitu sederhana. Jadi menunjukkan ketika kita mengulang ilmu, meskipun kita sudah pernah belajar, itu pasti akan senantiasa ada yang berbeda selama antum belajar itu karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, ya antum merasa nggak penting, nggak menarik, masih gitu. Banyak kasus kayak gitu. Nah kalau antum mendapati ada satu majelis, kok antum nggak bisa mendapatkan manfaat atas ilmu itu, coba lihat dulu hati antum. Jangan belajarnya bukan lillah. Saya udah lillah kok, tapi kok nggak bisa. Perhatikan lagi. Jangan nyalahkan yang lain dulu. Jangan nyalahkan guru, jangan nyalahkan kurikulumnya. Perhatikanlah hati dulu antum. Selain hati, perhatikan juga antum makan dari makanan yang halal tidak. Yang jelas halalnya tidak. Kalau masih kemasukan syubhat, maka wajar antum menjadi orang-orang yang galau. Belajar kok gak paham Ustaz, belajar kok gak hafal Ustaz. Itu biasanya karena ada yang mengalir dalam darah kita harta-harta yang tidak halal. Hati-hati. Dan yang ketiga, setelah antum perhatikan diri antum, maka perhatikanlah dalam belajar itu antum serius atau tidak. Antum memuliakan gurunya atau tidak. Antum memuliakan ilmunya atau tidak. Saya pernah dapati ini ketika saya kemudian tidak lagi menghormati seorang guru, ya, karena ada satu masalah waktu itu. Ya namanya manusia loh ya. Konflik itu hal yang wajar. Tapi kalau sampai antum ada rasa sakit hati kepada guru antum, saya sudah bisa jamin bahwa antum gak akan mengerti apapun yang disampaikan. Kalaupun antum mengerti, pengertinya antum itu hanya sebatas di kelas. Setelah keluar, wassalam, ilmunya tidak bermanfaat lagi. Maka pegang betul ketika antum sudah belajar, ya, bahwa perkara ini adalah perkara yang sebenarnya sederhana. Antum pasti semua tahu yang sudah saya sampaikan ini sebenarnya. Antum juga pernah memikirkan hal itu pasti. Cuman ini saya bahasanya memberikan percikan
percikan agar api yang ada dalam hati-hati antum, keimanan antum, api ini bisa menyala kembali. Dan nyala ini adalah nyala yang semoga terus membesar, ya, dan stabil. Karena nggak perlu antum harus meledak apinya, tapi setelah itu padam, ya. Jadi maksudnya semangat antum meledak, tapi setelah itu antum berguguran di tengah jalan. Tapi yang lebih baik adalah antum bertambah, berkembang secara bertahap, secara baik. Nah, jadi kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka izinkan pada akhir ini, ya, ketika antum dapati diri antum, ya, masih sulit untuk, apalagi setelah masa corona selesai, yang sebelumnya serba online sekarang offline, itu jujur datang aja pasti berat. Kalau dulu kan tinggal di kasur, buka Zoom, selesai, tinggal tidur. Atau bahkan mohon maaf gitu ya, persiapannya pun 5 menit sebelum acara ya nggak masalah kan gitu. Bahkan 1 menit 1 menit sebelum acara, gampang kan, tinggal klik. Tapi sekarang kalau antum offline, persiapan itu harus panjang, ya. Kayak saya ini aja gitu ya, saya persiapan ini dari asar. Pas ba'da maghrib saya lihat lagi judulnya, saya salah baca kitab. Jadi ini adalah materi yang saya siapkan ba'da maghrib sebenarnya. Karena ternyata saya salah baca gitu materinya. Jadi mohon maaf ini ya. Makanya kalau antum kok kemana-mana, ya mohon maaf ini karena persiapannya mendadak. Karena jujur ya, namanya saya itu kan pedagang, jadi memang kalau di jam-jam itu sibuk sekali, gitu. Ya pas saya nangkapnya kalau diskusi sama panitia awalnya itu, ini saat kewajiban itu gak hanya sholat saja. Yang saya tangkap itu kewajiban gak hanya sholat saja. Pas tadi baru sadar baca deskripsinya, astagfirullah, salah. Oke, saya bilang ke istri saya harus bilang, cukup gak ini? Baca kitab yang lain, bismillah. Ya ini mohon maaf ya, jadi semoga nanti ke depan lebih baik. Tapi yang jelas dari materi malam hari ini, semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa Anda ambil hikmahnya, bahwa tahap iman itu senantiasa bertahap ya, bertahap tadi. Imannya orang awam, imannya orang yang sesuai dengan syariat, ya, yaitu imannya orang-orang yang tak mengimani Allah dengan ilmu bin nadhari. Kemudian nanti ada imannya orang khawas, itu beda lagi nanti. Ya, di kitab Ihya itu banyak penjelasan semacam itu. Ya, imannya orang syariat itu gimana? Mengukur segala sesuatu dengan syariat. Tapi ketika khawas, ini jangan salah paham, ini yang banyak bermain orang-orang sufi yang menyesatkan tuh di sini. Itu kan syariat. Saya udah bukan syariat lagi, saya udah makrifat. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu, ya, saya bilang, antum iblis, pergi. Dah, beneran. Saya kalau ketemu orang-orang kayak gitu, saya bilang langsung, antum tuh iblis, pergi aja. Gak usah ngomong lagi. Selesai. Kenapa? Karena nggak mungkin para wali Allah, orang-orang yang sampai pada tahapan makrifat itu umbar diri. Saya udah makrifat loh, saya udah ini. Iblis yang mau berbangga-bangga dengan semacam itu hanya iblis. Para ulama wali Allah itu nggak akan berbangga-bangga dengan hal semacam itu. Makanya mereka nggak akan nyampaikan kok. Maka khawas itu bukan kemudian mereka yang meninggalkan syariat. Enggak, kesalahan total. Ada orang mengatakan bahwa saya itu imannya iman tertinggi, sudah makrifat, sudah hakikat, sudah mukasyafah, sudah dihijab, hijabnya sudah diangkat oleh Allah. Dusta ketika disampaikan kepada jamaahnya.
Karena khawas, iman yang khawas itu adalah dia masih berpegang pada syariat. Ketika dia sudah berpegang pada syariat, dia mengambil satu jalan. Yang ini nanti kenapa dikatakan thariqat. Satu jalan, yang jalan ini dia istiqomahkan. Yang jalan ini adalah wasilah. Yang jalan ini adalah sunnah-sunnah. Ya, yang tidak sampai wajib kepada mukallaf. Dia hukumnya sunnah. Tetapi dia mau istiqomahkan hingga seolah-olah perkara itu wajib. Karena perkara itu dianggap wajib bagi dia dan tidak wajib untuk yang lain, maka Allah mencintainya. Dari sinilah kemudian nanti berkembang kenapa dia akan memandang sesuatu dengan pandangan Allah, mendengar sesuatu dengan pendengaran Allah. Ya. Hadis qudsi ini dan ini masyhur. Ketika dia sudah mendengar, melihat, berbicara dengan standar Allah ridho nggak kalau saya berbicara seperti ini? Kalau saya memandang seperti ini, Allah ridho nggak? Ketika mendengar seperti ini, Allah ridho nggak? Maka ini adalah orang-orang yang antum perlu ketahui. Sebelum dia sampai tahapan itu, dia itu beratnya minta ampun agar terbebas, agar meninggalkan hawa nafsunya untuk mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa kita katakan orang-orang yang imannya khawas ini adalah orang-orang yang sempurna syariatnya, sehingga syariat itu menyatu dengan darah dagingnya. Ketika dia duduk, dia akan memandang duduk saya seperti ini sudah dibenarkan syariat tidak. Ketika saya perjalanan ini sudah dibenarkan syariat tidak. Ketika saya memandang pandangan saya ini sudah dibenarkan syariat tidak. Senantiasa itu yang dia tanyakan terlebih dahulu. Beda kalau kita kan duduk dulu, melihat dulu, baca dulu atau apa dulu gitu ya, baru mikir tadi hukumnya apa ya. Sering kayak gitu ya, termasuk saya aja juga kadang gitu. Baru itu sadar astagfirullah ya, kayak tadi akad, ternyata akadnya masih ada yang bermasalah. Jadi hal semacam itu tuh bukan sesuatu yang mudah ya. Butuh latihan. Perlu membiasakan diri, jadikan itu habits. Maka kalau saya sendiri, amal yang sederhana saya apa? Saya tuh gampang, zikir saya itu sederhana, cuma 2, istighfar, sholawat, dah. Pokoknya di jalan itu kalau nggak saya istighfar ya sholawat, dah, gantian aja pokoknya. Ya. Sederhana aja. Kalau bagi saya gitu ya, untuk kemudian bagaimana menjaga hati saya sederhana cuma itu. Kalau banyak orang nyari zikir antum yang gimana, enggak. Saya cuma istighfar aja, sholawat dah. Tapi kalau antum istiqomah kan itu punya rahasianya sendiri. Kalau istiqomah, ya. Dan ingat itu kembali niatnya untuk Allah loh ya, bukan untuk saya ada ya dulu apa ya dikasih zikiran, antum baca lafaz ini, ya asma Allah sih sebanyak 10.000 kali, nanti begini dan begitu, banyak kan kayak itu. Gak masalah, tetapi yang kembali bahwa antum zikir seperti itu harus karena Allah. Jangan sampai karena itu tuh mujarab. Kalau dalam istilah kita itu mujarobat tuh kadang terjadi, kadang enggak. Nah, dulu itu saya pernah mimpin jemaah tahlil di SMA waktu mau UN. Itu saya bilang, guru saya ada yang bilang, hati-hati, nanti kalau nggak ada yang lulus jangan marah ke Allah ya. Gitu. Dan ternyata betul dong, ada 1 orang nggak lulus. Itu sampai hati-hati loh ya, sampai kayak gitu. Makanya bahwa zikir dan semacamnya itu kembali ke Allah. Maka kadang Allah uji, antum benar-benar karena aku tidak. Ketika dibuat gagal. Maka jangan menyerah ketika antum sedang mengamalkan satu jalan khusus. Maka tatapilah jalan itu ketika antum sudah yakin. Ketika antum sudah yakin, maka seluruh jalan kepada Allah akan dibuka. Manjada wajada, sederhana. Kalau antum ingin kebaikan, pasti Allah berikan kebaikan. Kalau antum ingin kebenaran, pasti Allah berikan kebenaran. Kalau antum ingin kemudahan, pasti Allah berikan kemudahan. Maka peganglah Allah,
ya, dan hidupmu akan tenang. Dan zona nyaman ini, ya, ketika antum bisa kok sampai zona nyaman lagi, antum keluar dari zona nyaman, nanti akan kembali ke zona nyaman. Yaitu apa? Ketika imanmu sudah sampai tahapan imannya para khawas, yaitu ketika memandang sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu karena Allah, dan antum gak akan gelisah. Ya, mutmainatul qulub itu dikarenakan bahwa imannya yang awalnya bergejolak, nafsunya ini bergejolak untuk mengikuti syariat Allah. Kadang kan susah ya, berat ya. Kadang hati masih malas, kadang masih enak maksiat itu. Terus ini tersiksa loh ini. Ketika naik untuk kemudian mengikuti syariat Allah itu, hati itu tersiksa sebenarnya. Maka gak ada tenang-tenangnya aslinya. Maka bersyukurlah antum ketika antum galau ketika menjalani syariat Allah. Itu paksa terus, sabar dan istiqomah, terus naik. Nanti ketika antum sudah sempurna, pandangan antum, hati antum, pikiran antum itu Allah semua. Pada tahapan itulah antum akan tenang. Makanya ciri-ciri wali Allah itu adalah dia itu nggak pernah gelisah, tenang saja. Besok ada bayaran apa? Tenang. Gitu. Wah, besok ini duit di dompet tinggal 5.000, gajian masih 10 hari lagi. Tenang. Kalau wali Allah bener, tenang. Bener-bener bahkan nggak mikir ada uang 5.000, nggak mikir. Anu lihat Rasulullah SAW kalau sedekah, coba. Langsung aja, ada makan apa? Kurma ada berapa? Sedekah. Di rumah ada berapa lagi? Ya ada. Besoknya gimana? Ya besok. Dan gak pernah membingungkan besok. Sampai kalau pernah datang kan ke Siti Aisyah Rasulullah SAW, ya Aisyah, ada makanan apa di rumah? Gak ada ya Rasul. Ya udah aku puasa. Itulah keimanan orang-orang yang khawas. Kalau kita imannya masih bingung, khawatir besok makan apa, besok bisa beli ini enggak ya, antum khawatir enggak bisa beli itu, beli ini, itu masih tahapan yang tadi, ya. Wajar antum masih gelisah, dan antum harus keluar dari zona nyaman, itu memang betul, untuk pada tahapan zona nyaman yang diridhoi oleh Allah. Dan zona nyaman yang diridhoi oleh Allah adalah di surganya sebenarnya. Karena Rasulullah SAW meskipun sudah tahapan khawas, Rasul itu tetap gelisah, tapi gelisahnya pada perkara yang berbeda. Kita gelisah pada diri kita gelisah pada keluarga kita. Tapi Rasulullah SAW gelisah karena urusan umatnya. Maka bukan wali Allah kalau dia nggak punya kegelisahan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kembalilah kita, ya, dari zona nyaman ini, untuk kemudian kita gelisah. Pertama keluar dulu dari kegelisahan masalah duniawi, kemudian kembali kepada masalah keumatan dan masalah agama, hingga akhirnya Allah mengembalikan kita kepada surganya. Dan disitulah keabadian, ketenangan yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, ya, silahkan. Ustaz, dari sini bertanya, kalau tadi jelaskan sedikit mengenai tingkatan khawas, yang sufi yang dia menyatakan bahwa sudah ma'rifat, itu bagaimana? Apakah itu kan ada ilmu khususnya saja, itu ilmu tasawuf. Asal ini belajar ini para kuliah itu. Apakah kita mempelajari ilmu itu akan mengarah ke situ? Ada batasan
Baik. Yang pertama, bagaimana tahapan seorang bisa sampai makrifat ya? Ketika antum sudah mengambil thariqah, jalan, thariq, yaitu misalnya tadi dengan zikir kah, dengan amalan soleh tertentu kah, itu sebenarnya thariq. Cuman beberapa orang sufi itu kemudian hanya menyempitkan thariq itu hanya sekedar zikir. Padahal kalau antum tahu orang nulis kitab itu termasuk thariqnya. Ya, orang ngajar itu thariqnya. Terus kemudian orang dakwah itu juga thariqahnya. Jadi itu sebenarnya thariqah dia untuk kemudian sampai tahapan makrifat. Jadi ketika antum sudah sempurna pada tahapan thariqah itu, maka antum akan sampai pada tahapan yang disebut dengan makrifat itu sebenarnya. Ketika antum thariqahnya sudah selesai, dalam arti nanti apa? Syariat sebagai asas itu antum sudah pahami. Nah, nggak ada wali kok nggak alim, itu nggak ada. Ya. Syariatnya sudah dikuasai, kemudian dia mengambil satu jalur khusus, ya. Satu jalur itu kemudian dia istiqomah di situ. Setelah dia istiqomah dan dia sudah menghadapi berbagai macam ujian, sampai dia pada tahapan nanti makrifat atau kemudian pada tahapan zona nyaman yang kedua, dan ini kadang menjebak beberapa orang. Kenapa banyak sufi-sufi yang sudah tahapan ini itu mereka malas untuk dakwah, malas untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini banyak yang terjadi karena dia sudah merasa tenang pada tahapan itu. Padahal itu adalah ujian yang kedua. Jadi perlu diingat setiap tahapan itu sebenarnya ada ujian. Nah, sampai kemudian tahapan makrifat ini, ketika dia diuji dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan semua dunia itu datang ke dia secara otomatis, maka pilihannya adalah dia mau mengambil dunia itu atau meninggalkannya. Ini seperti bagaimana contohnya Rasulullah SAW itu pernah kan ditawari oleh Jibril, mau dunia atau bertemu dengan Allah. Tapi Nabi Muhammad ingin bertemu dengan Allah, meninggalkan dunia itu. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sudah sampai tahapan mukasyafah. Dia sudah kasyaf. Bahkan ketika ada orang itu wudu, dia tahu dosa-dosa apa yang dia lakukan dengan air yang netes dari wudunya. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah bilangnya apa coba? Ya Allah, cabutlah mukasyafah ini. Coba. Tahapan yang lebih besar adalah orang yang meninggalkan karomah-karomah tadi. Dia punya karomah. Ini banyak disebutkan ya di kitab-kitab sufi ya. Misalnya kayak Jami' Karomat Aulia. Dia bisa terbang, dia bisa jalan di atas air. Itu ada itu memang. Dan itu banyak terdata di banyak kitab. Itu baru tahapan orang yang sampai puncak thariqah. Belum saya makrifat itu. Karena yang makrifat itu adalah ketika dia meninggalkan seluruh karomah-karomah tadi. Kayak Imam Abu Hanifah. Makanya mazhabnya langgeng sampai hari ini. Kenapa? Karena beliau meninggalkan mukasyafahnya itu. Dengan apa? Allah berikan kelebihan dengan dia tahu dosa orang yang bekas air wudu seseorang. Kata Imam Abu Hanifah apa? Ya Allah, kenapa engkau berikan aku ini? Akhirnya aku selalu seuzon kepada orang. Nah ini yang melihat air wudunya orang, dia tahu ini orang pernah berzina, ini pernah mencuri, ini pernah ini. Tapi ada orang yang tenggelam seperti itu. Kalau di Jawa banyak kayak gitu, tenggelam. Akhirnya apa? Cerita. Ente kayak gini kan? Ente kayak gini kan? Akhirnya bilang apa? Itu loh, ada orang pinter. Jadi orang pintar itu sebenarnya adalah orang yang sudah sampai tahapan thariqah tapi gagal untuk lanjutan. Karena yang betul adalah dia meninggalkan itu, ya, meninggalkan itu semua, dikembalikan semua hanya untuk Allah. Kalaupun dia punya, dia nggak ceritakan. Ya, ini banyak. Makanya karomah itu termasuk bahasan akidah yang disepakati loh, sepakat semua mazhab sepakat ada karomah. Termasuk Asy'ari, Salafi ya, sepakat. Tapi karomah itu sifatnya bukan kayak sihir. Nanti ada perbedaan lah, itu bukan tempatnya di sini ya. Tapi yang jelas dengan makrifat itu ya, dengan atau mengetahui mangga siap Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi
Kalau antum belajar di kampus ya tentang tasawuf bisa sebenarnya. Cuman nanti dibutuhkan dua hal. Pertama materinya yang memang betul, yang kedua gurunya betul, ya, yang ketiga antumnya serius, kan gitu aja sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya orang untuk sampai tahapan makrifat itu nggak sulit, saya bilang. Cuma terlalu banyak orang kemudian biar orang ikut torekot saya, biar semua ngikut saya. Itu akhirnya dibuat satu hal yang dianggap tadi eksklusif. Antum yang jadi wali ikut torekot saya, itu kan akhirnya. Padahal semua orang bisa jadi wali, tukang becak bisa jadi wali. Ketika apa? Ketika dia sadar betul bahwa mencari nafkah itu kewajiban dan dia serius dengan hal itu, tidak mengambil yang haram dan hanya mengambil yang halal saja. Dia istiqomah dengan itu, jadi wali dia. Jangan salah. Sebenarnya untuk mencapai tahapan makrifat itu nggak repot-repot. Nggak antum harus aneh-aneh zikir yang gimana, yang ini gimana, enggak. Nggak serumit itu sebenarnya. Mereka ada yang bilang, antum pengen jadi wali, gampang, antum cari istri yang judes. Dan antum bersabar dengannya. Makanya ada yang bilang, nah kenapa sampai ada yang bilang orang ini saya pernah ingat, kenapa Aristoteles, Socrates itu wali katanya? Nah, kenapa? Iya istrinya galak-galak. Sampai ada pernyataan orang kalau suka filosof, ya, suka berfilosofis itu rata-rata istrinya keras gitu. Ya alam ya ini, tapi yang jelas. Tapi intinya itu bahwa saya hanya ingin ngambil contoh, orang bisa menjadi wali asal dia istiqomah dengan perkara-perkara yang itu sesuai dengan syariat dan dia istiqomah. Sebenarnya sederhana itu sebenarnya. Cuma kan masalah istiqomah ini nggak sederhana, itu loh yang masalah. Sesuai dengan syariat sederhana, istiqomahnya yang nggak sederhana. Makanya para ulama mengatakan istiqomah alfun karomah, khairun min alfun karomah, lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi istiqomah itu karomah sendiri. Maka kunci untuk mencari ma'rifat ya istiqomah itu sendiri. Apapun yang jalur antum ambil, selama antum istiqomah, antum dapat. Insya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz Afwan, ini ada pertanyaan dari netizen Ustaz. Izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya supaya langkah kita ini diringankan untuk menuju tempat kajian ilmu? Kadang ketika kita diniatkan akan pergi, tiba-tiba ada aja gangguan. Seperti itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kemudian kita untuk semangat ya datang ke kajian? Paling gampang untuk tahapan kita yang masih malas adalah antum hubungi teman antum, nanti saya ajak ya. Beneran itu yang paling gampang. Daripada antum memotivasi yang nggak jelas-jelas, akhirnya nggak jalan juga. Lebih baik apa? Antum sesekali perlu panggil teman kerabat antum yang antum tahu dia pasti semangat. Jangan lupa nanti mampir ke rumah saya ya. Saya digeret. Jadi bukan hanya dibawa, geret. Loh saya dulu gitu loh. Saya itu waktu awal-awal kuliah itu saya dihubungi senior. Datang nggak? Iya mas, nanti datang kajian. Datang nggak? Iya insya Allah datang. Tapi beberapa kali nggak datang. Mau datang ada urusan apa? Nggak jadi. Wah disamperin ke kosan. Tok, ngapain? Lagi sibuk ini, ya udah tinggal sibukanmu. Ayo lah. Jadi apa? Jadi ada kalanya kita butuh teman-teman yang solih. Dalam rangka apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau antum sadar bahwa diri antum lemah, maka ya sudah, bergantung kepada teman itu nggak salah. Apalagi untuk mengajak kajian. Tapi juga jangan egois, mintanya dijemput terus, sesekali jemput juga orang lain. Gitu. Jadi harus seperti itu gitu loh. Jadi kalau itu tahapan pertama ya, kalau kemudian waduh motivasi sudah yakin kalau motivasi apapun nggak akan berhasil, minta temennya untuk diajak.
Itu cara yang paling mudah, yang paling realistis. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi? Sudah cukup, insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah sudah cukup. Tafadhol, tinggal ditutup saja. Baik, kita akhiri ya. Maka dalam pertemuan pada malam hari ini ya, kita senantiasa sebenarnya pada tahapan apapun ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, selalu ada zonanya nyaman. Antum mau tahapan syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat, itu selalu ada zona nyaman. Dan zona nyaman itu sebenarnya hanya tipuan muslihat, di mana kemudian Rasulullah SAW saja sampai akhir hayatnya beliau mau meninggal itu masih mengkhawatirkan umatnya, menunjukkan apa? Kita meniru saja dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sempurna imannya saja itu masih ada kegelisahan, masih ada kekurangan dalam masalah duniawi, karena beliau meninggalkan hutang loh. Beliau itu meninggal. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita menjadi manusia itu nggak bisa menjadi manusia yang sempurna tanpa cacat. Akhiratnya, dunianya juga tanpa cacat itu susah. Maka ambillah yang sedikit dari dunia dan ambillah yang banyak itu dari akhirat. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa mengantarkan antum pada akhirat. Carilah ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan antum pada akhirat, dan begitu juga carilah jodoh-jodoh antum yang bisa mengantarkan pada akhirat. Ya, maka dari itu keluar dari zona nyamanmu ya, karena tidak ada zona nyaman kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zona nyaman sebelum surga itu adalah talbis iblis. Maka jauhilah semua zona nyaman itu, karena la rohata ba'dal yaum. Tidak ada istirahat setelah hari ini. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu. Maka dari itu semua, ketika kita meninggalkan zona nyaman bukan berarti kita nggak boleh istirahat, nggak boleh kemudian punya hiburan, enggak. Tetapi proporsional lah, jangan berlebihan. Medsos secukupnya ya, jangan kebanyakan buka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan semisalnya. Tetapi antum datang ke majelis ilmu itu minim sekali ya, melakukan amalan-amal soleh itu minim sekali, apalagi dakwah. Maka itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang ya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa a'udzu bikum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian PPKM pada Kamis malam ini telah kita simak bersama-sama. Ya, semoga dari pertemuan pada malam hari ini kita mendapatkan ibroh hikmah yang luar biasa dari apa yang disampaikan oleh kita Ustadz Afaz Silmi. Mudah-mudahan kepada guru kita Ustadz Afaz Silmi diberikan selalu oleh Allah keberkahan, kemudahan, ridha Allah, pertolongan Allah serta rahmat Allah untuk selalu menyebarkan ilmunya, terutama untuk kita semua. Dan buat ikhwan dan ikhwani juga terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah selalu setia dan istiqomah untuk terus menuntut ilmu di Masjid Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di sini, yang kita amalkan di sini menjadi hujah, menjadi bekal kita di akhirat di hadapan Allah, dan kita mudah-mudahan bisa saling menyaksikan, saling memberitahukan, saling menyelamatkan di yaumul akhir nanti. Khairul kalam, afwan katsir, kalau ada kesalahan dari saya pribadi mohon maaf. Juga terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.